Baik, pemirsa Royah TV yang Allah muliakan, kita akan masuk ke pakar berikutnya. Siapa itu? Yaitu pakar sejarah Islam. Dari mana? Dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Siapa dia? Yaitu Bapak Dr. Andes Muflih Hasbullah MA. Baik, saya akan sapa dulu Pak Muflih. Apakah sudah tersambung? Sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Damang Pak Muflih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak Muflih. Kita dari Royah TV dan juga para pemirsa tentunya ingin mendengarkan ya kesan 212 di tahun 2016, 4 tahun silam, kira-kira menurut seorang pakar sejarah Islam itu apa kesan-kesannya? Silakan Pak Muflih. Oke ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya ya Pak ya? Oke, jelas. Ya. Kesan pertama dan mungkin satu-satunya yaitu hanya luar biasa, saya kira itu aja. Luar biasa ya. Iya, karena itu kumpulan saya meninjau, mencoba melihat ya kumpulan manusia yang pernah terjadi dalam sejarah. Itu rasanya belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Belum pernah terjadi ya? Belum manusia berkumpul sebanyak itu ya, jutaan. Ada yang menyebutnya 2, 3 juta, bahkan sampai 7 juta ya, terserahlah soal hitungan, tapi yang jelas itu angkanya ya luar biasa banyaknya, ya jutaan gitu ya. Jadi itu adalah gerakan sosial terbesar sepanjang sejarah menurut saya di dunia bahkan. Karena kita belum pernah melihat sebanyak itu. Misalnya abad ke-7 di Mekah ya, Futuh Mekah itu Nabi menaklukkan Mekah dari Madinah hanya sekitar 10.000 orang. Lalu di mana lagi misalnya ya jejaknya? Ada di Amerika abad 20 ya, tahun 1995 itu dikenal Louis Farrakhan namanya ya, tokoh Black Muslim dengan programnya Million Man March gitu. Jadi march atau rally atau ya protes ya, hadir ke lapangan di Washington juga 1 juta orang diperkirakan hadir, tapi yang hadir cuma 500 ribuan gitu saat itu. Itu tahun 95. Kesininya belum pernah lagi saya melihat ada jutaan orang berkumpul dalam satu tempat ya, terkonsentrasi di situ untuk menggolkan sebuah tujuan tertentu gitulah. Itu luar biasa. Jadi kesannya luar biasa. Apalagi yang kedua adalah itu sebuah gerakan moral yang tulus gitu ya. Karena gerakan tulus itu akan menghadirkan ketulusan gitu. Dan yang menggerakkannya hanyalah Allah melalui hati-hati manusia gitu, yang mengundang keberkahan. Kan kita tahu sering mendengar banyak laporan, banyak peristiwa ajaib di situ, mengagumkan terjadi ya. Misalnya udara tidak panas, banyak yang merasakan seperti dinaungi malaikat gitu ya, keberkahannya. Makanan berlimpah, tadi uang tidak laku, pepohonan tidak terinjak, pulang pada waktunya. Kebersihan yang terjaga. Kemudian toleransi pada minoritas, kan ada kasus yang mau nikah tuh ke orang Kristen nyebrang lautan manusia itu masuk ke gereja, diantar dengan humanis, dengan baik dan sebagainya gitu. Itu luar biasa. Belum pernah ada kejadian saya kira sehebat itu. Dan saya mungkin tadi tidak sependapat dengan Profesor Fahmi soal uang. Jadi ini seluruh cibiran dan nyinyiran kelompok yang tidak mendukung gerakan ini itu karena ketidakmampuan saja dan mereka hanya bisa melakukannya dengan uang. Saya tidak percaya justru dengan uang itu bakal kacau gitu. Yang sudah terjadi itu justru dengan uang, dengan bayaran, dengan itu sumber kekacauannya di situ gitu. Jadi iya, dengan dunia, dengan harta uang itu justru ketertiban tidak akan tercipta. Orang akan saling berebut di situ kan, itu sudah banyak terbukti lah fakta-fakta seperti itu. Masya Allah. Nah, dikaitkan dengan tagline kita pada hari ini Pak Muflih tentang muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Ya, ini menurut seorang pakar sejarah Islam bagaimana nih tentang 212 ini? Mangga Pak Muflih. Ya, itu pertama saya kira harus disyukuri ya sebagai sebuah prestasi ya sosial ukhuwah Islamiyah, persatuan umat yang luar biasa. Tapi ada satu kata kunci di situ. Mengapa jutaan orang bisa bersatu dalam sebuah komunitas yang sangat besar ya? Karena di situ hilangnya pengelompokan. Jadi ukhuwah Islamiyah itu hanya akan bisa tercipta dengan menghilangkan ego kelompok. Menghilangkan ya kelompok kesadaran para ormas, mazhab dan sebagainya. Akhirnya kan menjadi sebuah persatuan gitu. Jadi jutaan umat berkumpul dan bersatu di situ dengan tidak mengenal parpol, ormas, mazhab, hanya dengan ketulusan seperti itu hanya atas nama agama
atas hanya nama Islam, kemudian membela Al-Quran, ya sudah semua orang di situ bisa bersatu gitu. Jadi persatuan umat Islam ini hanya akan bisa tercipta dengan, menurut saya, ketulusan keikhlasan itu. Selama masih membawa kelompok, organisasi, mazhab, tidak akan pernah tercipta. Betul, betul. Dan satu lagi nih yang penting ya, ini pengamatan sosiologis sepanjang sejarah umat gitu ya. Persatuan umat Islam itu, kalau persatuannya hanya keinginan, cita-cita ya, dengan berbagai dalil, dengan berbagai upaya, dengan kesadaran, itu susah. Yang paling konkret adalah adanya common enemy. Adanya musuh bersama yang dihadapi bersama, baru di situ berbagai ragam kelompok umat itu akan bersatu misalnya. Masya Allah. Dan common enemy saat itu pada 2 Desember 2016 itu ada gitu. Dan common enemy itu ada sebetulnya ada 4 bentuk ya. Pertama ada fisik. Fisik itu penjajahan, itu kan jelas fisik. Intervensi asing pada bangsa dan negara, ini kekuatan luar. Atau pemimpin non-muslim. Nah itu kan bisa jadi common enemy dari seluruh kelompok Islam. Yang berprinsip sama bahwa seorang non-muslim nggak bisa jadi pemimpin di kalangan masyarakat muslim. Baik. 2, pemikiran. Di situ ideologi, kolonialisme, imperialisme, komunisme, ya, sekularisme dan sebagainya. Itu juga bisa jadi common enemy umat Islam, di mana umat Islam potensial untuk bersatu. Kemudian fasad, kerusakan akhlak, perjudian, kemaksiatan, miras, narkoba, ya. Kemudian prostitusi, kerusakan lingkungan, bisnis yang menghalalkan segala cara, pemerintahan oligarki. Nah itu kan kerusakan yang bisa menjadi common enemy. Kemudian sosial, kemiskinan dan kebodohan. Nah, sepanjang sejarah umat Islam itu hanya dilihat potensial bersatu bila menghadapi common enemy itu. Kalau dalam sejarah kita abad 19-18 ke belakang, common enemy-nya jelas kolonialisme, penjajahan. Baru itu para ulama bersatu dengan umat, dengan kaum santri melawan penjajahan kolonial. Jadi, baik Pak Mufti. Ya. Karena ini waktunya kita terbatas Pak Mufti. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Pemirsa Royah TV ingin mendengar pesan dari Pak Muflih agar 12 ini ya tidak mudah dilupakan dalam sejarah, ya, bahwa mereka bisa bersatu antar komponen umat. Apa kira-kira pesan dari seorang pakar sejarah Islam? Mangga Pak Muflih, 1 menit. Ya, itu sebetulnya kan memori kolektif ya, of the mass itu, of the people. Jadi memori kolektif yang tidak akan pernah terlupakan. Itu prestasi umat Islam yang luar biasa. Gitu. Bahwa umat Islam terbukti bisa mewujudkan persatuannya. Tapi dengan syarat tadi, menghilangkan ego kelompok, ya, mazhab, organisasi dan sebagainya. Hanya dengan itu umat Islam itu bisa bersatu. Tidak akan 100%, tidak akan seluruhnya, tapi mayoritas lah gitu. Dan dasarnya adalah ketulusan. Murni itu perjuangan hanya ketulusan, keikhlasan karena Allah. Semangatnya murni karena agama. Selama masih kita membawa bendera kelompok, nggak akan ada itu namanya persatuan. Ya. Karena ya Rasulullah tidak mengajar ke kelompok, tidak mengajarkan asrobiah. Jadi umat Islam itu hanya bisa disatu dengan satu kesadaran psikologis, satu umat, kedua Islam. Sudah, hanya itu saja. Kalau hanya membawa kelompok, membawa organisasi, membawa ajaran-ajaran ya kelompok, akan susah itu diwujudkan gitu. Baik. Itu yang saya lihat, dan sehingga menjadi energi kita, menjadi pesan ke depan, bila persatuan itu minimal mayoritas itu ingin tercipta, ya kita harus berbesar hati untuk menghilangkan sekat-sekat di antara kita, lalu mengedepankan hanya satu ajaran Islam, syariat Islam. Masya Allah. Baik. Luar biasa Pak Muflih, terima kasih atas kesan dan pesannya. Tentunya ini akan dicatat oleh para pemirsa Royah TV. Terima kasih Pak Muflih, ya sehat selalu buat Pak Muflih, barokah buat Pak Muflih dan keluarga. Ya.